Halo semuanya, kembali sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Di video kali ini sesuai dengan judul, gimana sih cara mengatasi ngomong apa ya? Gimana sih cara ngatasin ngomong kayak gitu ketika presentasi? Sebelum masuk ke videonya, kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe-nya terlebih dahulu, karena survei membuktikan banyak yang nonton video ini tapi belum subscribe. So, kalau kalian udah subscribe, kita langsung aja masuk ke videonya. Pertama nih, sebelum aku ngasih tahu gimana sih cara ngatasi ngomong kayak gitu ketika presentasi, ada video yang harus kita tonton karena video ini mengenai pembahasan kita juga sih. Jadi kita lihat dulu video dari Dila. Seperti ini videonya. Aku rasa kalian kenal lah sama Dila ya. Di konten memang tidak nyambung. Mudah-mudahan di dunia nyata kita nyambung. Nah, dari video ini kita bisa lihat ketika dia mengatakan dari video Dila seperti ini ya, aku mau disclaimer dulu nih sama kalian kalau contoh dari video Dila ini bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan, karena emang dia udah jargonnya ya, dan konten dia juga kayak gitu. Jadi nggak masalah kalau kita ambil contoh dari kontennya Dila. Oke? Kita bisa lihat nih dari cara ngomong Dila tadi ketika dia mengatakan nah ini kelihatan bahwasanya dia itu sebenarnya tidak tahu apa yang dia akan ungkapkan. Apa yang akan dikatakannya dia belum tahu. Keadaan seperti ini dalam dunia public speaking disebut dengan filler words. Filler itu artinya pengisi dan words adalah kata-kata. Jadi filler words ini adalah kata pengisi. Kata pengisi yang biasanya digunakan ketika terjadi kekosongan saat kita sedang berbicara, saat kita sedang presentasi. Kekosongan yang terjadi diisilah dengan kata-kata seperti itu. Yang seharusnya kata-kata itu dihindari ketika kita sedang presentasi. Inilah yang disebut dengan filler word, kata-kata pengisi. Nah, dari video Dila ini kita bisa tahu kenapa sih terjadi filler word. Filler word terjadi karena ketika kita membuka mulut, ketika kita ingin berbicara, kita sudah membuka mulut, namun kata-kata atau kalimat yang ada di dalam otak belum sampai ke mulut, sehingga keluarlah kata-kata tadi, keluarlah pengisi kata-kata tersebut. Yang seharusnya kita hindari ketika kita sedang presentasi, ketika kita sedang berbicara di depan umum, seharusnya kita hindari. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini disebut dengan non-lexical conversational sounds. Ya, kalau aku salah dalam penyebutannya kalian bisa tegur aku kok di komentar, gak apa-apa. Nah, ini tuh disebut dengan kata-kata yang tidak bermakna. Nah, ketika seorang presenter atau pembaca berita, pembawa berita mengeluarkan kata-kata yang seperti ini, kata-kata filler words ini, sebenarnya hal itu terjadi karena dia itu tidak bisa mengendalikan mulutnya ketika berbicara terburu-buru, sehingga dia mengungkap kata-kata yang tidak bermakna tadi. Jadi gimana dong Kak cara ngatasin ngomong ketika presentasi? Kalau gitu kita langsung aja masuk, gimana sih cara ngatasi filler words ketika kita presentasi. Cara pertama, ini adalah cara terbaik yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi filler words ketika presentasi. Cara pertama, jangan dulu buka mulut ketika kalian belum menyiapkan apa yang akan kalian sampaikan. Jangan dulu buka mulut ketika kita belum tahu apa yang akan kita ungkapkan, apa yang akan kita sampaikan, dan apa yang akan kita katakan. Jangan dulu buka mulut. Jadi gimana dong Kak? Jangan takut diam. Jangan takut untuk diam untuk beberapa detik. Setelah itu kita baru bisa buka mulut ketika kita sudah mengetahui apa yang akan kita sampaikan. Karena keadaan filler word ini, kita belum mengetahui kata-kata yang akan kita sampaikan, tapi kita udah buka mulut. Jadinya masuklah kata-kata yang tidak bermakna tadi seperti Jadi untuk menghindarinya, jangan dulu buka mulut. Karena ketika kita sudah buka mulut, padahal kita belum menyiapkan kata-kata, atau kata-kata atau kalimat yang ada di otak kita belum sampai ke mulut, yang tidak seharusnya kita ungkapkan, jadi terungkap deh. Jadi jangan dulu buka mulut dan jangan takut untuk diam. Nah, yang kedua nih, untuk mengatasi filler words saat presentasi. Sebenarnya ketika kita berbicara, ketika kita presentasi, tangan kita ini harus ikut main. Tangan kita harus ikut bergerak. Gestur tangan ini harus ada. Jadi kalian pelan-pelan belajar, coba deh latihan ketika berbicara, ini tangannya ikut digerakkan. Karena apa? Karena ketika tangan kita bergerak, maka ini otak kita juga bergerak.
Jadi kita itu tahu apa yang akan kita sampaikan nanti kalau misalnya kita udah selesai pembahasan pertama, masuk ke pembahasan kedua. Makanya coba deh untuk ikut gerakan tangan. Ketika kita ngomong, tangannya ikut digerakin. Yang dulunya kita ngomong nggak pakai gestur tangan nih, cuma sekedar kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini. Nah, coba deh latihan untuk menggerakkan tangan. Gestur tangannya harus ada, digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai perdukunan. Perdukunan adalah salah satu hal yang, nah, ini tangan ikut digerakkan. Karena ketika tangan kita bergerak, maka ini sebenarnya otak kita sedang bergerak juga, sedang merancang kata-kata yang akan disampaikan oleh mulut. Jadi tangan kasih kesempatan untuk bergerak juga ya. Tangan diikut sertakan ketika kita sedang presentasi. Oke? Nah, selanjutnya untuk mengatasi filler words. Apa yang harus kita lakukan ketika kita presentasi nih, ketika kita berbicara menjadi seorang pembicara atau pemateri, kita jangan takut untuk mengungkapkan apa yang akan kita sampaikan. Kita berbicara dengan keras aja. Berbicara dengan keras itu bukan maksud teriak-teriak, bukan. Maksudnya adalah kita percaya diri mengungkapkan apa yang kita sampaikan. Jadi kita nggak takut-takut dan jangan mengecilkan volume. Karena biasanya ketika kita nggak tahu akan ngomong apa setelah ini, kita mengecilkan volume kita. Dalam keadaan ketika kita mengecilkan volume kita, itu bisa membuat kita tiba-tiba nggak tahu lagi mau ngomong apa. Akhirnya kita mengungkapkanlah kata apa ya. Jadi usahakan ketika kita presentasi keras aja, volume suaranya keras. Ya, jangan ketahuan kalau misalnya kita nggak tahu mau ngomong apa dengan mengecilkan suara. Jangan sampai deh. Percaya diri aja dengan apa yang akan dikatakan, dengan apa yang akan disampaikan. Volume keras tapi tetap santai, pembawaannya tetap santai, cara bicaranya juga tetap santai, tapi hanya saja kuat ya, kuat, keras atau lantang kayak gitulah. Semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan ya. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Kalian tulis di kolom komentar, nanti bakal aku jawab. Nah, terakhir nih, cara mengatasi filler word, cara mengatasi ngomong apa ya ketika presentasi. Cara terakhir ini bisa kalian gunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa ganti kata-kata pengisinya. Kata-kata pengisi seperti apa ya, kita bisa ganti kata-katanya. Kata jadi baiklah, kata jadi kalau gitu kita langsung saja. Nah, bisa tuh diganti kata-kata pengisinya sesuaikan sama apa yang akan kalian ungkapkan. Oke? Itu bisa kalian gunakan untuk mengatasi ngomong ketika presentasi depan kelas. Semoga video ini membantu, dan kalau video ini membantu, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar. Makasih udah tonton video ini, dan makasih juga udah subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan seputar public speaking, atau seputar aku, seputar rutinitasku, seputar domisili aku, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Yang nantinya kalau pertanyaannya banyak nih, aku bakal buat video Q&A di 20.000 subscriber. Kalau banyak ya, kalau nggak banyak ya udah aku jawab sebisanya atau seadanya aja. Oke? Kalau gitu, makasih udah tonton video ini. Thank you, see goodbye, stay healthy, stay positive, dan jangan lupa follow Instagram aku Jihan Isra. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham, dan selamat mencoba dari tips-tips dan trik yang aku sampaikan. Kalau gitu, aku undur diri. Bye-bye. HP-nya sih harga dewa, kameranya mantap jiwa, mainnya sosial media, tapi sayang nggak ada yang chat.